Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita ketemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Nisa Tiffany. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang fungsi. Fungsi ini sudah kalian pelajari waktu kalian SMP dulu. Jadi ini akan diulangi lagi ya. Definisi fungsi yaitu adalah suatu relasi atau hubungan antara suatu himpunan yang disebut domain atau daerah asal dengan himpunan lain yang disebut kodomain atau daerah kawan, di mana setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Nah, himpunan anggota kodomain yang merupakan pasangan atau peta dari anggota domain disebut range atau daerah hasil. Atau kalau kita gambarnya kayak ginilah kurang lebih. Nah, jadi ada domain, ada kodomain, domainnya dipasangkan dengan anggota kodomain dan mempunyai tepat satu pasangan. Lalu ada anggota kodomain yang mempunyai pasangan, berarti si A dan B ini ya, yang mempunyai pasangan, nah itu namanya range atau daerah hasil. Kalau kalian mau menentukan apakah diagram panah ini fungsi atau bukan, kalian lihatnya di domainnya atau di himpunan yang di sebelah kiri. Karena ternyata domain itu mempunyai syarat, yaitu yang pertama, setiap anggota harus punya pasangan. Jadi si 1, 2, dan 3 di sini harus kita lihat nih. 1, 2, 3 ini harus punya pasangan. Dan pasangannya hanya 1. Jadi 1, 2, dan 3 pasangannya hanya 1. Tidak ada keterangan bahwa pasangannya nggak boleh sama ya. Karena kalau di sini kita lihat 2 dan 3 ini mempunyai pasangan yang sama-sama pasangannya si B ya. Nah ini gak masalah, karena syaratnya hanya yang penting domainnya punya pasangan dan pasangannya 1, gak masalah. Kalau misalnya pasangan mereka ternyata sama, karena di kodomain itu tidak mempunyai syarat. Nah, penyajian fungsi. Fungsi bisa kita sajikan dalam bentuk seperti yang tadi, diagram panah, atau bisa dengan himpunan pasangan berurut, ataupun grafik. Ada juga yang bisa pakai tabel, tapi di sini nggak ada ya. Nah, dicontohin di sini kita punya himpunan A yaitu 1, 2, dan 3. Lalu kita punya himpunan B, P, Q, dan R. Terus anggota A dipasangkan dengan anggota B seperti berikut. Nah, kayak tadi ya pasangannya ya. Jadi 1 pasangannya dengan P, 2 pasangannya dengan Q, 3 pasangannya dengan Q juga. Nah, bentuk yang diagram panah seperti ini bisa kita rubah menjadi bentuk himpunan pasangan berurut. Sama seperti koordinat kartesius, itu kan pasangannya selalu X dipasangkan dengan Y gitu ya, X, Y. Nah ini juga sama, selalu domain, range. Jadi si 1 pasangannya dengan siapa? P ya, berarti 1, P. Tuh ditulis di sini 1, P. 2 Q berarti 2, Q. Terus 3 sama Q. Jadi 3, Q. Jadi kalau misalnya kalian pusing nih ngelihat yang himpunan pasangan berurut, bentuknya bisa kalian rubah ke diagram panah agar kalian bisa lihat apakah si domainnya sudah memenuhi syarat sebagai fungsi, yaitu memiliki pasangan dan pasangannya hanya 1, atau ke dalam bentuk grafik. Nah, ini seperti koordinat kartesius ya. Karena di sini himpunannya himpunan A dan himpunan B, berarti untuk yang horizontal di sini A, untuk yang vertikal ini B. Lalu ada anggotanya 1, 2, dan 3. Ada P, Q, R. Di sini kita lihat ya, 1 pasangannya dengan P, 2 pasangannya dengan Q, 3 juga pasangannya dengan Q. Sama aja ya, tapi yang seringnya dipakai hanya diagram panah dan himpunan pasangan berurut. Sedangkan grafik dan tabel nanti akan disajikannya kalau fungsinya dalam bentuk rumus. Nah, ini kan fungsinya belum dalam bentuk rumus ya. Nah, notasi fungsi. Fungsi dapat diilustrasikan sebagai suatu alat atau mesin yang memproses suatu masukan atau input hingga menghasilkan sesuatu yang baru atau output. Jadi kalau misalnya kita bikin notasinya, simbolnya, anggota domain itu si X, anggota range itu si Y, dan fungsi itu biasanya F, G, H, atau huruf kecil lainnya. Biasanya sih F, G, H ini. Nah ini contohnya nih, sebagai mesinnya katanya. Kita punya domainnya si X, terus X-nya dimasukkan ke suatu mesin. Mesinnya itu si fungsi ya. Fungsinya ada rumusnya di sini, ada 3X plus 2. Nanti keluarnya
sebagai Y atau range. Kalau masih kurang paham, berarti kita lanjutkan dulu ke sini. Ini ilustrasinya masih yang tadi. Nah, walaupun dapat diilustrasikan sebagai suatu mesin, tetapi umumnya fungsi dinyatakan dengan menggunakan rumus matematika. Nah, ini kan tadi hanya ilustrasinya ya. Sebenarnya yang kita pakai adalah si rumusnya, si 3x plus 2. Jika X anggota domain dipetakan ke Y anggota range oleh fungsi f, maka fungsi f dapat dinyatakan dengan f di mana X dipetakan ke Y, atau Y sama dengan fx. Ini ya, jadi kita bisa merubah si Y itu menjadi fx. Dengan X sebagai variabel bebas, Y sebagai variabel terikat, dan f sebagai rumus. Jadi nilai Y tergantung pada nilai X. Nah, sama kayak gini tadi ya. Si Y hasilnya ya tergantung dengan apa yang dimasukkan tadi ke dalam rumusnya. Contohnya kayak gini. Misalnya yang dimasukkan adalah X sama dengan 5. Berarti nanti yang dimasukkan ada 5 ya. Terus fungsinya adalah 2X min 1. Ya berarti kita masukin si X sama dengan 5 ke fx-nya 2X min 1. Atau kita nulisnya kayak gini. Tadi Y itu sama dengan fx. X-nya berapa? 5 ya. Tuh, jadi X-nya kita ganti jadi 5. Nah, F5, sedangkan kita punyanya fx. Berarti setiap X kita ganti jadi 5. Nah, tadinya X kita ganti jadi 5. Tadinya 2 kali X, sekarang jadi 2 kali 5. Dikurang 1, ini juga sama ya, dikurang 1. 2 kali 5, 10. 10 kurang 1, 9. Nah, ini yang tadi dibilang ya. Ternyata kalau misalnya kita masukin angka 5 ke fungsi 2x min 1, hasilnya adalah 9. Atau yang tadi kita kerjakan itu, dengan kata lain kita mengganti atau mensubstitusi x pada fx dengan angka 5. Nah, nanti kalau misalnya mau x-nya angka yang lain, misalnya maunya 1, kira-kira keluarnya nanti berapa gitu ya. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah f10 dari fx, x kuadrat, plus 3x, plus 4. Nah, sama aja, disubstitusi juga. Jadi kita mensubstitusi 10 ke dalam fungsi fx. Atau kita ganti nih si xx di sini jadi 10. Beginilah bentuknya. Kita ganti x jadi 10 tuh, yang ditanyakan f10 ya. Sedangkan kita punya rumusnya fx, berarti x diganti jadi 10, x diganti jadi 10, yang gak ada x-nya ya tetap. Berarti 10 kuadrat 100, 3 kali 10, 30, terus 4-nya tetap 4. 100 ditambah 30 ditambah 4 hasilnya adalah 134. Sama aja ya, nggak masalah. Nah, sekarang bagaimana jika yang ditanyakan adalah fx plus 3 dari fx. Fx-nya yang tadi, x kuadrat plus 3x plus 4. Gimana nih? Nah, bentuknya kayak gini. Kalau kita lihat lagi, ini juga sama ya. Kita hanya mengganti x dengan x plus 3. X diganti jadi x plus 3. Nah, ini jadi si x kita ganti dengan x plus 3. X diganti dengan x plus 3. Ini juga sama. X-nya diganti dengan x plus 3. Ini kalau misalnya ada kuadrat kayak gini, kalau bisa langsung dijabarkan ya silakan dijabarkan. Kalau nggak bisa berarti kita bikin dia jadi 2 bagian dulu. Artinya kuadrat kan ada perkalian 2 kali ya. Ini berarti ada x plus 3 dikali x plus 3. Ya ini dibiarin aja jadi 3 dikali x plus 3 ditambah 4. Baru kalau udah kita kali pelangi nih. Ini x kali x jadi x kuadrat. X dikali 3 jadi 3x. Ini juga sama, 3 kali x jadi 3x. 3 kali 3 jadi 9. Untuk yang ini juga sama, 3 kali x, 3x. 3 kali 3 jadi 9. 4-nya nggak diapa-apain. Terus kita lihat lagi x kuadrat di sini ada temannya apa enggak? Kalau nggak ada berarti dia langsung turun. Nah, ini ada temannya ya, 3x tambah 3x tambah 3x berarti jadi 9x. 9 tambah 9 tambah 4 berarti jadi 22. Nah, fx plus 3 inilah hasilnya. Selanjutnya ada operasi aljabar pada fungsi. Nah, operasi aljabar di sini maksudnya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. 2 fungsi biasanya. Bisa lebih, tapi yang akan dijelaskan di sini adalah 2 fungsi. Nah, misalnya kita punya fx-nya x kuadrat plus 3x plus 4, gx-nya kita punya x plus 1. Nah, penjumlahan fungsi, berarti katanya kalau kita punya fx ditambah gx, gimana caranya?
Ya caranya berarti kita tinggal jumlahin, ini kan fx ya, yang ini fx, yang ini gx. Berarti fx kita tulis ditambah gx-nya kita tulis. Lalu ya udah kerjakan seperti biasa, kita lihat ada yang bisa dijumlah nggak? X kuadrat nggak ada temennya, langsung turun. Ini 3x sama x jadi 4x, 4 tambah 1 jadi 5. Nah inilah hasil dari penjumlahan fungsi fx plus gx. Sedangkan kalau pengurangannya, berarti sama juga kayak tadi, tapi jangan lupa di bagian belakang tambahin kurung. Karena nanti kalau nggak pakai kurung, hasilnya akan berbeda. Nah ini sama aja ya, yang ini fx, yang ini gx. Nah ini harus kita kali pelangi dulu. Min kali x, min x. Min dikali 1 jadi min 1. Kalau udah seperti tadi juga, kita sederhanakan. X kuadrat nggak ada temannya turun. 3x dikurang x jadi 2x. 4 dikurang 1 jadi 3. Kita lanjut lagi ke perkalian fungsi. Ini juga sama, berarti tinggal kita kali. Kalinya nggak usah pakai tanda kali ya, cukup pakai tanda kurung. Ini ada fx dikali sama gx. Gimana nih caranya? Caranya adalah dengan perkalian pelangi. X kuadrat dikali x jadi x pangkat 3. X kuadrat dikali 1 jadi x kuadrat. Terus lagi, 3x kali x jadi 3x kuadrat. 3x kali 1 jadi 3x. Yang ini, 4 kali x jadi 4x. 4 kali 1 jadi 4. Kalau udah kita sederhanakan, x pangkat 3 nggak ada temennya, langsung turun. X kuadrat ditambah 3x kuadrat jadi 4x kuadrat. 3x ditambah 4x jadi 7x, 4-nya turun. Nah ini udah nggak bisa disederhanain lagi ya, berarti sudah selesai. Nah ini pembagian fungsi, pembagiannya kita pakai per ya. Jadi x kuadrat plus 3x plus 4 per x plus 1. Karena ini bentuknya kuadrat, harus kita faktorkan dulu. Nah, berarti hasil faktornya jadi x plus 1 dikali sama x plus 4. Terus yang bawahnya tetap per x plus 1. Karena di atas sama yang di bawah ada yang sama, berarti bisa kita coret. Nah, hasilnya jadi x plus 4. Materinya sudah selesai, berarti silakan kerjakan latihan. Sudah ada di Schoology. Lalu info untuk minggu depan akan dibahas kisi-kisi PAS Matematika Wajib. Karena minggu depan adalah pertemuan terakhir sebelum kita PAS. Dan akan diadakan juga ulangan harian bab yang sebelumnya, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.